Pemda Kepulauan Sula dikritik karena efisiensi anggaran yang tidak transparan. Warga menuntut keterbukaan dan pengawasan publik yang lebih kuat. Isu transparansi anggaran daerah tak henti menjadi sorotan. Di Kepulauan Sula, pengelolaan keuangan daerah kembali dipertanyakan. Klaim efisiensi anggaran oleh pemerintah daerah justru memicu kekhawatiran dan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Dari sudut pandang Mokhtar Umasugi, akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Staibabu Salam Sula, persoalan pengelolaan anggaran di Kepulauan Sula ibarat benang kusut yang tak kunjung terurai. Pemerintah daerah kerap mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran demi penghematan dan perbaikan manajemen keuangan. Namun sayangnya, hingga saat ini, jawaban atas pertanyaan vital ini masih remang-remang, jauh dari harapan publik. Di tataran ideal, efisiensi anggaran seharusnya menjadi jalan untuk memaksimalkan penggunaan dana publik dengan hasil yang lebih optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat. Namun di Kepulauan Sula, klaim efisiensi anggaran justru menjadi kata kunci yang ironisnya membuka ruang gelap. Ruang tanpa informasi yang jelas, tanpa akuntabilitas yang memadai, dan jauh dari kontrol publik yang seharusnya. Keterbukaan informasi tentang anggaran seharusnya bukan sekedar formalitas seremonial dalam sidang paripurna atau sekedar dokumen yang diunggah di situs web pemerintah tanpa disertai penjelasan yang mudah dipahami rakyat. Transparansi adalah hak fundamental publik untuk tahu, dan pemerintah punya kewajiban moral serta hukum untuk menyajikannya secara jelas, utuh, dan mudah diakses oleh siapapun. Jika memang ada efisiensi, maka pemerintah daerah wajib menjelaskan secara detail berapa besar penghematan yang telah dilakukan, di sektor mana saja pengurangan anggaran itu dilakukan, dan yang terpenting, apakah sisa anggaran tersebut dialihkan ke program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat, atau justru dibiarkan mengendap, atau bahkan digunakan untuk kegiatan seremoni jangka pendek, serta hal-hal yang tidak terpublikasi secara baik. Ketiadaan informasi yang jelas seperti ini membuat publik Sula terjebak dalam ketidakpastian. Di satu sisi, pemerintah mengaku berhemat. Namun di sisi lain, kita tetap melihat fakta di lapangan yang memprihatinkan. Jalan rusak di mana-mana, layanan kesehatan yang minim, pendidikan yang belum memadai, perputaran uang yang lambat, ekonomi rakyat kecil yang tetap lesu, hingga wajah ibu kota Kabupaten Kepulauan Sula, Sanana, yang masih terlihat kumuh, serta persoalan kebutuhan dasar lainnya. Ini adalah kontradiksi nyata antara klaim dan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mokhtar Umasugi merangkum ada beberapa catatan kritis yang perlu kita renungkan bersama. Pertama, minim akses data realisasi anggaran. Laporan keuangan memang ada, namun nyaris tidak bisa diakses bebas oleh masyarakat. Kalaupun tersedia, isinya seringkali tidak mudah dipahami rakyat. Transparansi bukan hanya soal membuka dokumen, tetapi soal menyajikan informasi yang bisa dimengerti rakyat. Kedua, tidak ada forum evaluasi partisipatif. Sejauh ini, Pemda Sula belum membuka ruang evaluasi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Padahal prinsip good governance menuntut adanya partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran. Dan yang ketiga, efisiensi semu dan potensi penyalahgunaan. Efisiensi seringkali hanya dilakukan di pos belanja yang terlihat, seperti perjalanan dinas atau biaya rapat. Namun belanja rutin lainnya justru tetap bengkak atau dialihkan ke kegiatan yang rawan dikendalikan oleh kelompok tertentu. Ini sangat berbahaya karena bisa membuka ruang penyalahgunaan dan manipulasi anggaran yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Jika kondisi tidak transparan ini terus berlanjut tanpa ada perbaikan signifikan, maka dua resiko besar akan kita hadapi di Kepulauan Sula. Pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika rakyat terus-menerus dipinggirkan dari informasi anggaran, maka rasa percaya akan terus terkikis, yang berbahaya bagi stabilitas sosial dan politik daerah. Dan kedua, stagnasi pembangunan daerah. Tanpa efisiensi yang benar-benar efektif dan transparan, pembangunan di Sula akan jalan di tempat. Dana yang semestinya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat justru tersedot ke pos yang tidak produktif. Sudah saatnya kita tidak lagi membiarkan obrolan di warung kopi hanya berisi keluhan tanpa tindakan. Kita butuh dorongan konkret. Mendesak Pemda Kepulauan Sula untuk membuka data realisasi anggaran secara berkala dan terstruktur dengan format yang mudah dipahami publik. Menginisiasi forum warga atau kelompok masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan anggaran secara independen dan proaktif.
mengingatkan DPRD agar lebih tegas menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan, bukan hanya sekedar menyetujui dokumen APBD setiap akhir tahun. Mereka adalah representasi suara rakyat. Karena bagi Mochtar Umasugi, kopi pagi yang baik bukan hanya soal rasa pahit atau manisnya, tetapi juga tentang menyadarkan kita akan pentingnya menjaga akal sehat dan nurani dalam melihat realitas daerah kita sendiri. Realitas hari ini adalah pengelolaan anggaran Pemda Sula masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika kita diam, maka ruang gelap itu akan terus ada dan semakin membesar. Namun jika kita bersuara, setidaknya kita sudah menyalakan satu lilin kecil di tengah kegelapan itu yang semoga bisa menjadi pemicu perubahan ke arah yang lebih baik.